Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim Muhammadun sayyidul kaunaini wa saqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami nabiyuna amiruna ibala abarra fi qawlina min huwa lana nabi huwa habibul ladhi turja syafa'atuhu li kulli hawli min al-awali muntami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Ayo usahinya kita baca sekarang bab fikih tentang bacaan sholat dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Usalli fardhan dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala Allahu akbar. Usalli fardhan asri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala Allahu akbar. Usalli fardhan maghribi thalatha raka'atin mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala Allahu akbar. Usalli fardhan isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala Allahu akbar. Usalli fardhas subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati
lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul lakum dinukum waliyadin. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Allahu akbar. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'furanni. Allahu akbar. At-tahiyyatul mubarakatus salawatul thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala
Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inni a'udzu bika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min adzabil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Assalamu alaikum warahmatullah. Assalamu alaikum warahmatullah. Atau ada yang udah diajari dulunya, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabil nar wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masiihid. Boleh nggak pakai itu? Boleh. Batal nggak sholatnya? Kagak. Sebab ini mah sunnah. Yang membatalkan itu kita merubah rukun. Paham? Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallani fiman tawallait wa barik li fima a'tait wa qini syarra ma qadait. Atau ada yang pernah diajari nama gurunya, wa qini bi rahmatika syarra ma atau wa qini bi fadlika syarra ma. Boleh enggak itu? Boleh. Sah enggak? Sah. Sebab ini masuk sunnah. Kenapa? Ini susunan ulama-ulama kita dulu. Begitu. Ulama-ulama kita dulu nyusunnya begitu, ya kita dapat terima dari ulama kita, ya udah ikutin ulama kita. Enggak boleh kita nyalahkan bacaan apalagi ulama-ulama kita yang udah yang kita dapat dari dulu gitu. Boleh saja. Sebab apa? Sunnah. Berbeda dalam sunnah itu boleh saja. Yang tidak boleh berbeda dalam rukun. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik wa innahu la yadhillu mawlaik wa la ya'izzu man alaik tabarakta rabbana wa ta'ala falakal hamdu ala ma qadait astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Alhamdulillah, di malam Rabu ini kita adalah pelajaran fikih. Fikih itu buat ngatur amaliyah ibadah kita. Kalau akidah, tauhid buat ngatur keyakinan kita. Tasawuf buat mengatur hati kita, membersihkan hati kita dari sifat-sifat yang tidak pantas bagi manusia. Alhamdulillah Allah masih bisa memberikan kita kesempatan untuk mencari ilmu, menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semuanya diberikan kesehatan, keberkahan,
dan kita dijauhkan dari segala mara bahaya dan selalu diberikan taufik hidayah, dibimbing di taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diampuni segala dosa-dosa kita. Amin Allahumma. Juga dosa orang-orang tua kita yang telah tiada. Amin Allahumma. Amin. Ini saya langsung ke ini, katanya ini mau bikin YouTube. Barusan barangkali kerekam ada perempuan salaman ke saya, itu anak. Waduh, cecep salaman sama perempuan, bukan anak. Itu anak sama mantu. Begitu. Itu klarifikasi dari saya. Kita sedang pelajaran fikih. Mari kita bahas dulu tentang sholat yang barusan kita baca bacaannya, doa-doanya yang barusan kita baca. Itu rangkaian bacaan dalam sholat. Di situ banyak berbeda-beda. Ada yang rukun, ada yang sunat abad, ada yang sunat hayat. Begitu. Kalau orang sekalian aja ini, walaupun kita masih terlalu hijau buat membahas ini, supaya ingat aja, jika rukun ditinggalkan atau rusak, maka sholatnya jadi rusak. Contoh, Fatihah. Kalau Fatihahnya rusak, maka sholatnya jadi rusak. Baca Fatihahnya enggak benar, makharijul hurufnya kagak benar, sifat-sifat hurufnya kagak benar, maka diyakini bahwa itu sholatnya rusak. Kenapa? Sholat Fatihah ini adalah rukun sholat, tiangnya sholat. Kalau tiangnya amruk, ya sholatnya juga amruk. Makanya Fatihah juga benar. Ha, jelas haknya. Jangan ha diganti ha, alhamdulillah. Aduh, berapa itu bisa baca? Ghairil maghdubi, makin ngorok ghairil maghdubi, baca karena nggak sesuai. Itu bukan hamas, bukan suara-suara yang berdesis, bukan. Ghairil maghdubi, giliran dot diganti waladhdallin. Ini kagak benar. Fatihahnya kagak benar. Jika Fatihahnya kagak benar, bisa dipastikan sholatnya juga kagak sah. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Kagak sah sholatnya orang yang kagak benar baca Fatihahnya. Ketentuan dari Nabi seperti itu. Artinya apa? Kudu belajar. Belajar Fatihah. Ini mantu-mantu apa ini yang perempuan diajarin enggak sama laki? Diajarin. Alhamdulillah. Diajarin alhamdulillah. Biarlah betul. Sebab Fatihah ini kalimat Arab, bahasa Arab, sedangkan kita disebutnya bahasa lidah di bawah angin. Artinya apa? Kasar. Bacaan kita kasar. Kalau kasar berarti apa? Kudu dipelajari. Begitu. Nah terus kalau kemudian ada lagi yang namanya sunat abad. Sungguh pun dia sunat, tapi bagian daripada sholat. Contoh seperti apa? Qunut, baca tahiyat rakaat, baca tahiyat pada tasyahud awal. Itu apa? Sunat abad. Kalau ditinggalkan itu batal nggak sholatnya?
Hah? Enggak batal. Cuman dia sunat ditambah dengan sujud sebelum salam, dia maka sunat. Nambah kekurangan itu yaitu apa namanya? Dia tidak melaksanakan sunat abad, maka dia sunat sujud sawi berapa kali? 2 kali, seperti sujud biasa, bacanya subhana malayanamu walayasku, begitu. Ada lagi macam tasbih subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, atau subhana rabbiyal azim wa bihamdi, atau sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu. Itu namanya apa? Sunat hayat. Kalau kagak dibaca kagak apa-apa, cuma kagak dapat pahala sunnah. Sholatnya sah nggak? Sah. Sholatnya sah. Begitu. Makanya kita penting mengetahui bagian-bagian daripada sholat. Di dalam sholat itu ada yang namanya rukun. Rukun. Dan ada yang namanya syarat. Sekarang Abah mau tanya Habib Umar, apa itu Habib Umar rukun itu? Masa sih dulu pintar banget. Habib Umar? Pada lupa ya? Udah 2 tahun nggak diajak, nggak disapa-sapa, lupa dah. Coba Kang Jeng Ngojos. Apa itu rukun? Jangki Dawasan. Lolos juga. Ustaz berani lah. Ustaz Daniel. Ya, lupa katanya. Iya. Apa? Mobil tuh. Waduh, pengen buru-buru, Bay. Aduh. Coba perempuan. Apa itu yang namanya rukun? Definisi rukun. Bahasa Arabnya? Laki-laki, ini kalau perempuan gimana sih? Kata Al-Quran, ar-rijalu fawqa nisa. Laki-laki itu di atas perempuan. Masa kalian salah laki-laki sama perempuan? Namanya rukun itu mata tawaqqafu alaihi sihhatu. Salat ini dalam salat ya. Mata tawaqqafu alaihi sihhatu salat wa kana juga minha. Apa-apa yang penting, apa-apa yang penting bagi sholat dan dia bagian daripada apa-apa yang dibutuhkan untuk sahnya sholat, dan dia bagian daripada itu namanya apa? Rukun. Apa-apa yang dibutuhkan untuk sahnya sholat dan dia bagian daripada sholat. Contohnya apa? Takbiratul dibutuhkan nggak untuk sholat? Sah nggak sholat kalau nggak takbiratul ihram? Nggak sah. Berarti ini namanya rukun. Namanya ini yang masih muda-muda apa nih? Coba baca bareng. Namanya rukun di mana? Mata tawaqqafu alaihi sihhatus shalah wa kana
juz'an minha, yaitu apa-apa yang dibutuhkan untuk sahnya sholat dan dia bahagian daripada sholat. Ini dalam sholat. Kalau dalam wudu sekalian aja. Maka tawaqqafu alaihi sihhatul wudu wa kana juz'an minhu. Kalau wudu minhu. Ini kadang-kadang ini nyimpang dulu. Malu mendengarnya. Itu ya. Doa isol mayit. Di dalam isol mayit itu ditulis di Majlis Syarif ada apa? Allahumma filahu warhamhu wa'afihi wa'fu'an. Itu kalau mayit laki-laki. Kalau mayit perempuan Allahumma filaha warhamha wa'afihi wa'fu'an. Kalau mayitnya banyak Allahumma filahu warhamhu wa'afihi wa'fu'an. Dibaca semua. Allahumma filahu warhamhu wa'afihi wa'fu'an. Allahumma filahu warhamha wa'afihi wa'fu'an. Allahumma filahu warhamhu wa'afihi wa'fu'an. Dosa enggak, cuma kelihatan apanya? Blow-onnya kelihatan. Enggak bisa. Gitu. Jadi gimana? Enggak ada Allahumma filahu warhamhu wa'afihi wa'fu'an. Kalau mayitnya satu di situ, perempuan katanya Allahumma filaha warhamha wa'afiha. Kalau yang disolatnya laki-laki Allahumma filahu warhamhu wa'afihi wa'fu'an. Ada kata cara. Islam itu agama yang penuh tata cara. Enggak selonong boy, enggak. Ada tata dan caranya. Begitu. Tatanya aja udah Masya Allah, apalagi caranya. Gitu ya. Makanya belum paham kita. Makanya dikaji dikit-dikit. Coba sekarang dites. Kalau mayit laki-laki doanya mayit perempuan banyak mayitnya laki-laki sama perempuan. Iya, Allahumma filahu jangan Allahumma filahuha wa'afiha. Benar ya ini betul. Wah ini mayitnya laki-laki perempuan nih. Allahumma filahuha wa'afiha. Benar, jujur tapi blok. Jujurnya tadi blok. Batal nggak doanya? Enggak, cuma malaikatnya bingung. Itu bocah gimana ini? Malaikatnya bingung. Cuma malaikat dikasih bacanya itu doang buat salah. Bila warhamu buat laki-laki, bila warhama buat perempuan, bila warhamu buat banyak. Itu ini bocah kesel kemari. Bingung kan malaikat? Ini bahasa apa ya? Begitu. Jadi ketika ini dipakai syarat dan dipakai rukun, dipakai dobit, dipakai definisi, dipakai patokan, dipakai rumusan, dobit, rumusan, patokan, dia juga. Ketika dipakai patokan rukun buat sholat, kalimatnya gimana? Mata tawaqqafu wakana juga ketika dipakai buat wudu minhu laki-laki kalah perempuan ada Laki-laki pada lebay. coba apa kalau perempuan mah ini bayangkan mantu apa semua suara semua kalau laki-laki mah anak apa semua nah gitu. Jadi namanya rukun itu apa-apa yang dibutuhkan untuk sahnya ibadah, untuk sahnya sholat, untuk sahnya wudu dan dia bagian daripada ibadah itu sendiri. Contohnya seperti tadi takbiratul ihram. Takbiratul ihram bagian daripada sholat bukan? Iya. Bagian daripada sholat. Kalau kata takbiratul ihram sholatnya sah enggak? Nah berarti ini takbiratul ihram ini adalah rukun. Kita tarik ke wudu. Fardu wudu ada berapa? Ada 6.
Yang kedua apa? Membasuh muka. Membasuh muka. Yang kedua membasuh muka. Nah, kalau orang wudu kagak membasuh muka, sah gak wudunya? Berarti wudu ini berarti membasuh muka ini dalam wudu adalah merupakan rukun, merupakan sebab kagak sah wudu kalau kagak membasuh muka. Sebab menurut patokan yaitu barang maka tawakkuf alaihi sihhatul wudu wa kana juz'an minhu, yaitu apa-apa yang dibutuhkan untuk sahnya wudu dan dia bagian daripada wudu sendiri. Seperti nyuci muka. Dah. Ini buat contoh aja dulu. Sekarang mandi. Berapa rukun mandi? 2. Nomor 2-nya membasahi seluruh tubuh dengan air. Membasahi seluruh tubuh dengan air. Sah tidak kalau anggota badannya ada sesuatu yang menghalanginya? Enggak. Berarti membasahi seluruh tubuh dengan air adalah rukun daripada mandi. Rukun daripada mandi. Sebab menurut patokan yaitu maka tawaqqafu alaihi sihhatul wudu, sihhatul ghusli wa kana juz'an minhu. Apa-apa yang dibutuhkan untuk sahnya kita mandi dan dia bagian daripada mandi. Paham belum? Tambah lagi kan syarat. Jangan begini. Aduh, nyalain tak? Adanya bau banget. Bau banget. Ayo, tambahnya. Coba. Enggak lari apa begini? Bau yang tadi enggak lari. Kadang-kadang kalau dimangap, ini sudah udara masuk semua ke mulut. La ilaha illallah. Nah, sekarang kita naik lagi kepada syarat. Syarat begini. Bagaimana kalau syarat? Bagaimana? Apa? Maka tawaqqafu alaihi sihhatus shalat. Maka tawaqqafu alaihi sihhatus shalat. Walaysa juz'an minha. Walaysa juz'an minha. Ini kalau dalam sholat. Kalau dalam mandi. Maka tawaqqafu alaihi sihhatul ghusli. Walaysa juz'an minhu. Apa-apa yang dibutuhkan untuk sahnya mandi dan dia bukan bagian daripada mandi. Ya, dia bukan bagian daripada mandi. Apa sih yang bukan bagian daripada mandi? Oh banyak ya, gayung. Itu bukan? Itu bukan? Bukan. Oh enggak, karena enggak gayung, pakai keran. Keran, itu kan? Bukan. Jadi gimana? Zaman dulu kan orang nimba nih, pakai timba, lelekan. Oh berarti di rumah timba, kalau sekarang apa? Sanyo. Itu kan? Bukan. Bagaimana diatur sama ulama dalam bab masalah syarat-syarat ini kita paham, udah paham tidak? Sebab apa? Kalau nggak paham, kita sholat bawa hadas besar, kagak sah sholatnya. Ini udah dewasa semua, habis bersetubuh sama laki, sama bini, kagak tahu dia syarat mandi, asal dijemur aja kayak capung cebok, cepak, udah. Maka dipastikan sholatnya kagak sah. Apa sebabnya? Mandinya kagak benar.
Makanya nggak aneh orang ibadah puluhan tahun, 50, 60 tahun, tapi kagak diterima sama Allah. Kenapa? Kagak bener syarat rukunnya. Syarat rukunnya nggak bener, nggak sesuai syarat rukunnya. Apa-apa aja mesti ada syarat rukunnya, prosedurnya. Iya enggak? Iya. Kita mau sekolah SD aja perlu ada syarat dia lulus dari TK. Iya enggak? Kalau kata lulus dari TK nggak diterima sekolah S, itu baru hukuman dunia. Dan udah kita bicarakan bahwa agama Islam ini agama penuh aturan. Agama penuh aturan. Maka wajib kita mengetahui syarat-syarat mandi. Ini wajib kita pelajarin. Coba itu di buku hijau apa tuh disalin sama lu ke komputer di print. Dulu filenya masih ada nggak? Lalu aturan itu dibikin PDF gitu. Jadi kita apa namanya kalau perlu tuh ntar apa cari deh bab tuh bab mandi, bab wudu, bab najis, masya Allah. Sholat bawa najis sah nggak? Enggak. Sholat bawa hadas sah nggak? Enggak. Ada aturannya kita sholat. Kenapa sih sampai seperti itu? Dicontohin dulu dicontohin ketika Rasulullah SAW menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, memirat ke atas langit, bertemu dengan Allah. Beliau dibersihkan dulu hatinya, dimandikan dulu dengan air zam-zam oleh malaikat Jibril dan malaikat Mikail, dibersihkan dulu. Begitu. Sementara kata Rasulullah SAW, as-salatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu mi'rajnya orang beriman. Kita sholat itu menghadap Allah, menghadap benar, kudu bersih badannya daripada hadas, bersih tempatnya daripada najis, bersih pakaiannya daripada najis. Semuanya harus sesuai aturan. Kalau kagak, mohon maaf, kagak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita penting ngaji. Seiring perjalanan, kita nggak ujung-ujung langsung bisa enggak? Kenapa? Kudu dituntut. Ilmu itu kudu dituntut. Tolabul ilmi menuntut. Kalau nuntut tuh langsung budek-budek apa dikit-dikit? Halo, menuntut itu budek-budek apa dikit-dikit? Dikit-dikit tinggal mencari ilmu. Sementara kita sedang mencari, ada kesalahan diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diampuni sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Ada rasa kepatuhan kita. Ada rasa keinginan kita untuk berbenah diri dengan mencari ilmu. Waduh, baunya temenan. Nah begitu. Ini insya Allah pada pertemuan yang akan datang, yang akan datang, kita mengkaji rukun wudu, itu rukun mandi sama rukun wudu. Kita bahas satu persatu rukun mandi dan rukun wudu. Setelah itu rukun mandi dan rukun wudu kita bahas juga syarat-syarat daripada mandi dan wudu. Sebab ada dua macam itu. Ada dua macam yang wajib kita ketahui dalam semua ibadah. Ada apa? Ada syarat, ada rukun. Ada syarat, ada rukun. Itu. Kalau syarat benar, rukun benar, insya Allah bakal mendekati kepada kebenaran. Kalau syarat kagak benar, rukun kagak benar,
itu mah wallahu a'lam gitu ya, karena semuanya udah diatur oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah aja, sallu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kamu seperti aku sholat. Kita harus nyontok sholatnya Rasulullah. Kan kita nggak lihat sholat Rasulullah. Sholat itu berkesinambungan. Sahabat melihat sholatnya Rasulullah, tabi'in melihat sholatnya sahabat, tabi'in melihat sholatnya tabi'in, ulama salaf melihat sholatnya tabi'in, terus sampai ke kita, sampai sekarang yang dilakukan oleh para alim ulama kita adalah sholat yang dijajakan oleh Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu sholatnya, dan disusun semuanya itu di dalam kitab-kitab fikih. Yang ada di dalam kitab fikih itu adalah untaian, jabaran daripada sholat-sholatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Kita nggak bakal membahas yang masalah berbeda, enggak gitu aja. Gitu ya. Ada yang kunut, ada yang kagak, ada yang sedekah, ada yang kagak. Ini bukan, itu kelas tinggi dah. Kita yang penting tahu rukun sama syarat udah alhamdulillah. Itu makanya ngajinya jangan berentang-berentang. Semangat. Keluarga nggak ada kemana ini? Dagang. Mudah-mudahan semuanya biar pada berkah. Amin. Amin. Coba laki-laki dulu. Apa mau tanya? Apa itu syarat? Apa-apa yang dibutuhkan. Bahasa Arabnya. Walaisa. Artinya apa-apa yang dibutuhkan untuk sahnya. Apa-apa yang dibutuhkan untuk sahnya. Apa-apa yang dibutuhkan untuk sahnya sholat, tapi dia bukan bagian daripada sholat. Apa patokan rukun? Artinya apa-apa yang dibutuhkan untuk sahnya sholat, bagian daripada sholat. Ini patokan ini memberikan patokan kepada kita. Patokan yang ulama bikin ini memberikan patokan juga kepada kita. Mana? Kalau ada orang berbeda pendapat, satu kunut, satu kagak, boleh nggak kita berjemaah sama orang kagak kunut? Boleh. Karena kunut bukan daripada rukun sholat. Yang satu kalau kecap begini, kagak sedekah, yang satu sedekah, boleh nggak? Sebab sedekah bukan daripada rukun. Udah langsung bid'ah, sedekah, neraka. Waduh, hebat tidak kacau, menghakimi orang. Begitu. Lihat dulu sama kita. Oh, gimana nih? Oh, dia enggak anu nih. Dia sholatnya terwujudkan begini nih. Muter-muter. Wah, kita lihat. Nunjuk itu rukun sholat, kamu bukan. Kita baca rukun sholat. Oh, berarti ini mah bukan rukun. Kita baca rukun sholat dari 1 sampai 13 atau dari 1 sampai 17. Kagak ada muter-muter tunjuk di dalam sholat itu bukan rukun, berarti sah kan sholatnya. Boleh nggak berbeda kita? Enak nggak kita begitu? Enak. Wah, enak, nggak banyak muas. Kadang-kadang ini Wahabi sama NU sama Muhammadiyah perang gara-gara teruntuk muter. Gara-gara teruntuk muter perang, gara-gara kunut perang, kunut subuh debat sampai jam 3, ujung-ujungnya kagak pada salat. Dah, udah. Apa pesan aja nih semua sama anak? Kalau ada orang begini dan begitu, sholatnya, tapi dia tidak merubah rukun. Tidak apa-apa, jangan jadi masalah. Ya, dan masalah. Boleh nggak kita ngomong sama dia? Boleh.
Boleh? Saja. Ya sekian saja, semoga bermanfaat. Amin. Wa ta'ala wallahu a'lam Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna nuril mubin Mustafa sayyidil mursalin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Kopi ya. Di mana kalian ya? Habib Ahmad. Yang Habib Ahmad. Di mana? Tante.